Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang tips kesehatan menghadapi puncak ibadah haji. Bapak Ibu para calon jemaah haji, wukuf di Arafah pada tahun 2024 ini akan jatuh pada tanggal 15 Juni 2024. Tanggal 14 Juni itu Bapak Ibu para calon jemaah haji akan diberangkatkan dari hotel menuju Arafah. Kemudian setibanya di Arafah, Bapak Ibu calon jemaah haji akan menginap selama 1 malam untuk besoknya pada tanggal 15 Juni 2024 atau tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah itu akan menjalani prosesi ibadah wukuf. Jadi wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu menjelang sore Bapak Ibu calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Muzdalifah. Setelah melewati tengah malam, setelah Bapak Ibu mengambil batu kerikil dan bermalam di situ, melewati tengah malam akan diberangkatkan menuju ke Mina. Setelah di Mina, nanti kalau Bapak Ibu mengambil nafar awal, Bapak Ibu akan tinggal di Mina selama 3 hari, dari tanggal 16 Juni, kemudian 17 Juni, dan 18 Juni 2024. Sedangkan kalau Bapak Ibu calon jemaah haji mengambil nafar tsani, akan tinggal di Mina itu selama 4 hari, dari tanggal 16 Juni, 17 Juni, 18 Juni, dan 19 Juni. Kemudian kembali ke Mekah. Setelah ke Mekah, nanti yang belum melaksanakan tawaf ifadah akan melaksanakan tawaf ifadah. Itulah merupakan rangkaian puncak ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, resiko kesehatan yang harus kita antisipasi dalam rangka menghadapi puncak ibadah haji. Ada 3 resiko kesehatan yang perlu Bapak Ibu para calon jemaah haji antisipasi. Yang pertama terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kedua terjadinya sengatan panas. Kemudian yang ketiga terjadinya eksaserbasi akut untuk penyakit-penyakit kronis. Nah, Bapak Ibu, pada tanggal 14 itu diberangkatkan ke Arafah dari hotel. 2-3 hari sebelum keberangkatan itu bis sholawat yang mengantarkan Bapak Ibu dari hotel ke Masjidil Haram itu sudah tidak operasional. Maka di sini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu para calon jemaah haji untuk ibadah sholat wajibnya dilakukan di hotel saja. Pihak hotel biasanya sudah menyediakan tempat untuk sholat berjamaah. Dengan maksud agar Bapak Ibu bisa menghemat tenaga untuk menghadapi puncak ibadah haji. Kemudian Bapak Ibu para calon jemaah haji yang perlu dipersiapkan sebelum keberangkatan ke Arafah, Bapak Ibu membawa obat-obatan ringan. Misalkan untuk sakit kepala atau demam bisa membawa paracetamol, kemudian obat gosok, obat mual, obat pencernaan, misalkan sakit mah dan lain sebagainya, yang Bapak Ibu bawa dari tanah air. Itu dibawa ya. Kemudian untuk yang mempunyai penyakit kronis, itu jangan lupa untuk dibekal obat-obatannya, seperti obat hipertensi atau obat-obat diabetes atau kencing manis, itu dibawa. Dikalikan seminggu saja ya, dikalikan untuk 7 hari, walaupun prosesi ibadah haji itu sekitar 5 atau 6 harian. Jadi kalikan saja selama 7 hari. Kalau misalkan bawa amlodipin, biasanya diminum 1 kali 1, itu bawa saja 7 tablet atau genapkan saja 1 lembar. Biasanya 1 lembar itu berisi 10 tablet. Kemudian misalkan yang punya penyakit diabetes, misalkan metforminnya itu juga dibawa. Yang punya penyakit asma itu juga dibawa, obat-obat semprotannya.
yang punya penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya itu harap dibawa, dipersiapkan ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk diminum secara rutin dan teratur. Nah, Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain obat-obatan yang lebih penting lagi itu bawa oralit ya. Oralit itu sudah dibagikan biasanya oleh petugas kesehatan. Dan kalau bisa Bapak Ibu bawa 2 atau 3 botol yang 500 ml itu isi saja dengan 2 saset oralit ya, 2 saset oralit. Nanti itu bisa diminum 1 kali saja ya. Yang 500 ml itu untuk 1 kali 1 hari, untuk 1 hari saja. Nah, setibanya di Arafah, Bapak Ibu jangan lupa ya untuk banyak minum. Sekali lagi banyak minum, kemudian obat-obatannya yang mempunyai obat penyakit kronis itu diminum juga kalau waktunya diminum, kemudian hindari paparan terik matahari secara langsung, itu harus dihindari. Jadi kalau sekira-kiranya tidak ada keperluan yang penting, sebaiknya berada di dalam tenda saja. Kemudian yang saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu selama di Arafah, resiko tersesat itu biasanya terjadi setelah pulang dari toilet. Sekali lagi setelah pulang dari toilet, itu biasanya lupa pulang ke tendanya. Dan oleh karena itu untuk antisipasinya sebaiknya kalau pergi ke toilet itu tidak sendirian, diantar oleh rekan atau teman hajinya. Bapak Ibu para calon jemaah haji, kemudian untuk minum, itu diusahakan minum sebanyak 200 ml per jam atau 1 gelas per jam untuk mengantisipasi terjadinya dehidrasi dan selain itu juga untuk menurunkan suhu tubuh. Kita ketahui bahwa suhu udara di Arab Saudi ini lebih dari 40 derajat Celcius dengan kelembaban yang rendah. Dan hal ini bisa berpotensi untuk terjadinya dehidrasi dan sengatan panas. Nah, Bapak Ibu, tiga hal ini, pertama banyak minum, 1 gelas per jam, kemudian menghindari paparan sinar matahari secara langsung dan obat-obatan yang mempunyai penyakit kronis untuk diminum secara rutin dan teratur, insya Allah Bapak Ibu akan terhindar dari resiko kesehatan tadi, yaitu dehidrasi, sengatan panas, dan eksaserbasi akut untuk penyakit-penyakit kronis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu calon jemaah haji Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keselamatan dan hajinya menjadi haji yang makbul dan mabrur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.